Oke, balik lagi bareng gua Bang Gula Masikin aja coy. Sekarang kita ke emo-emo dulu ya. Ini adalah salah satu band yang juga cukup legend sejak 2005 lah ya. Ini band sejak 2005 dan salah satu single hits dan yang cukup apa ya? Cukup selalu terngiang-ngiang di telinga gua itu yang judulnya Oh Well itu tadi diingetin sama teman gua yang sebelah. Jadi itu Oh Well itu dari album self titlednya ya, Mayday Parade yang rilis beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kita akan membahas single baru dari Mayday Parade yang judulnya adalah First Train. Ini adalah salah satu single dari EP mereka yang baru, yaitu yang berjudul Out of Here ya, EP mereka yang baru ini. Nah, udah lama banget nih gue nggak dengerin Mayday Parade, kayak apa perkembangannya, bahkan mungkin gue nggak ngikutin juga semua albumnya atau semua karya mereka ya, tapi secara nggak sengaja Mayday Parade muncul di rekomendasi gue di YouTube. Jadi ya udahlah, kita coba aja dengerin kayak gimana Mayday Parade yang sekarang. Yuk langsung. Wah, soundnya sound 80s banget nih. Masih kecil, anjing. Noob ciumannya. Mampus. Walah, ternyata yang tadi itu bukan ini coy, bukan bagian lagunya. Gue kirain bakal jadi apa ya namanya, masuk ke dalam lagunya. Gue kirain bakal feel-nya 80s gitu, ternyata bukan. Tetap emo coy. Asik. Bassnya coy. Wah, asik nih kalau coba mainin bassnya. Suka nih sama detail bassnya. Dulu punya masalah apa ini orang? Anjir, hancur. Apinya beneran deh kayaknya. Bukan visual effect ini kayaknya. Gue lupa tadi yang pakai topeng ini anak yang dicemplungin bukan?
Waduh, eksekusi coy. Kita lihat endingnya bagaimana nih. Balas dendam ya ceritanya. Oke, itu tadi Mayday Parade. Sekarang kita masuk ke pembahasan review. Oke, so yeah, this is old school emo, old school pop punk ya. Apa ya? Mayday Parade itu nggak tergerus apa ya, nggak ngikutin arus yang berkembang sekarang, di mana banyak mungkin ya banyak band-band emo dulu sekarang udah nggak emo lagi, udah soulnya nggak emo yang seperti dulu. Tapi Mayday Parade dari dulu sampai hari ini dia masih mempertahankan old school emo-nya gitu, dari mulai musiknya dan juga liriknya gitu kan. Tapi memang bagian awal klip ini memang bikin apa ya, bikin wah kaget, wih Mayday Parade berubah nih musiknya. Ternyata bukan, itu cuman masuk bagian dari konsep filmnya aja gitu kan, di mereka gitu. Dengan gue kira wah ini Mayday Parade bakalan 80s gitu, apa masukin unsur-unsur elektronik 80s gitu kayak banyak yang lagi dipakai belakangan ini. Ternyata enggak coy, Mayday Parade masih dalam soul emo-nya dan nggak berubah gitu ya. Oke. Ya itu secara gambaran umum dari musiknya mereka gitu kan. Gue lebih tertarik dari keseluruhan First Train ini adalah gue sangat tertarik pada vokalnya, pada liriknya juga. Bagaimana siapa vokalisnya? Aduh, taruh. Oke. Jadi si Derek Sanders, si vokalis dari Mayday Parade ini kayak ini bagian part yang paling dari awal sampai akhir yang paling gua suka sebetulnya. Dia sangat lepas dalam bernyanyi gitu, sangat lepas dalam mengutarakan liriknya gitu ketika dia bernyanyi. Jadi dia tidak terikat pada pattern, tidak terikat pada pattern di part ini nadanya begini, part begitu, nadanya jadi apa ya, maksudnya berpola. Jadi dia bernyanyi tidak dengan ya ada pola, ya ngikutin pola nadanya ya, secara garis besarnya, tapi tidak akhirnya detail sampai masuk ke pola nadanya yang itu aja, dan lebih ekspresif jadinya akhirnya si lagunya. Jadi dia bisa dengan bebas mengekspresikan liriknya ke dalam lagu dan akhirnya membuat membuat lagu ini lebih hidup lagi gitu. Si First Train ini lebih hidup lagi rasanya gitu kan. Jadi tidak terasa ya begitu aja, tapi memang akhirnya ketika lo mendengarkan baik-baik dari penyampaian liriknya, dan juga kalau lo lihat di klipnya bagaimana ekspresi Derek Sanders ya sangat sangat masuk gitu, penyampaiannya gitu, tersampaikan pesannya gitu, sangat rileks. Lagu ini sangat bisa dinikmatin banget gitu. Meskipun dengan old school emo-nya, dengan old school pop-punknya gitu kan, tapi kita sangat bisa enjoy karena penyampaian pesannya sangat sangat soul, sangat menjiwai maksudnya gitu. Itu yang gue bagian tertarik. Dan juga kalau dari segi musik yang lain, penggarapan bassnya juga menjadi salah satu bagian yang menarik juga di telinga gue untuk penggarapan bassnya, selain musik instrumen yang lainnya gitu ya. kayaknya menarik banget kalau buat diulik gitu bassnya Mayday Parade kali ini di First Train. Itu yang gue lihat dari segi musiknya. Oke, sekarang kita coba bahas liriknya. Liriknya sebetulnya sangat singkat ya, cuman beberapa baris doang. Dan di liriknya seperti yang gue bilang tadi, bagaimana Derek Sanders menyampaikan pesan di liriknya itu sangat lepas dan sangat menjiwai. Dan liriknya juga sebetulnya kalau gue ngelihat dari struktur liriknya memang ya ini struktur lirik yang tidak dirancang
berima kayak gitu. Meskipun kayak masih kelihatan memang berima, tapi ini lebih bebas aja dalam penulisan liriknya. Itu tergambarkan, memang sebetulnya tergambarkan ketika Derek Sanders menyanyikannya di dalam lagu ini, dan liriknya ini memang ditulis kayak lepas aja gitu. Nggak dia nggak menentukan apa ya, ini akan menjadi refrainnya, ini akan menjadi chorus dan sebagainya. Kayaknya dia nggak begitu dalam penulisan liriknya, dari kerangka yang gue lihat ya, dalam penulisan liriknya. Dan kalau gue lihat liriknya sama sama visualnya, memang kayak agak nggak nyambung ya. Bagaimana kalau visualnya dia memvisualkan orang yang membalas dendam akibat bullyingnya gitu kan, yang dia korban bullying terus dia membalaskan dendamnya gitu kan, dan lebih awalnya dia terlihat lemah gitu kan, tapi ternyata dia lebih kuat gitu, lebih jago, dengan akhirnya dia membuat equipment seperti Iron Man gitu kan, dan dia melancarkan aksi balas dendamnya berhasil gitu, sampai akhirnya si pelaku bulinya itu dia nyerah gitu kan. Itu dari segi visualnya, tapi dari liriknya yang gue baca ini lebih kepada orang-orang yang ini adalah orang yang dimana dia merasakan kesendirian gitu kan, merasakan tidak punya siapapun, dan rasa ingin mengambil kereta pertama untuk move on. Jadi nggak usah menunggu kereta kedua ketiga, langsung aja ambil kereta pertama untuk move on, bareng dengan orang-orang yang juga di lirik pertama, di baris pertama disinggung, I feel alone and I know you felt like this before. Buat orang-orang yang merasa juga menyendiri, orang-orang yang sendirian gitu, juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan, untuk move on, untuk maju langkah ke langkah berikutnya. Ya udah, nggak usah mengingat lagi masa lalu yang seperti dikatakan di So Don't Hold On to the Pain from Yesterday. Udah nggak usah sampai lu jangan sampai lu terkukung kesakitan yang ada di masa lalu, sakit hati di masa lalu dan sebagainya. Ya udah, saatnya lu move on untuk ambil kereta yang pertama datang dan juga akan berangkat. Lu ambil kereta itu, nggak usah nunggu kereta kedua dan ketiga, langsung aja lu jalan gitu, bareng dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi ini sebetulnya ya memang kalau gue lihat dari liriknya, ini adalah ajakan untuk move on memang sih sebetulnya, entah dari apapun itu ya, sebetulnya move on dari lu patah hati kayak putus atau sebagainya, apapun itu bisa diinterpretasikan kemanapun sebetulnya. Ya, tapi yang jelas adalah ini ajakan untuk move on gitu. Ya emo banget kan liriknya. Liriknya emo banget, musiknya emo banget gitu kan. Ya begitulah Mayday Parade kali ini. Itulah mungkin yang bisa gue bahas kali ini dari First Train. Secara visual juga oke lah, cerita yang dibawanya gitu ya, menarik gitu. Ya meskipun ya seperti bagaimana video klip old school ya, seperti ini gitu ya. Jadi secara keseluruhan gue bisa kasih Mayday Parade First Train ini dengan poin 8/10. Gue lebih menitik beratkan poin gue tadi di bagaimana vokalisnya gue lupa lagi. Derek Sanders itu mengekspresikan liriknya ketika dia bernyanyi lebih bebas aja dalam bernyanyi ya. Yaudah segitu aja, thank you dan bye.